kita melihat bahwa kejadian-kejadian ini terulang. Nah, apabila kalau terjadi lagi, apakah semua dari setiap kesebelasan itu membatasi para supporternya agar jangan sampai kejadian-kejadian ini? Itu pertama. Terus yang kedua, secara spontanitaskah dari pihak keamanan melakukan menembak gas air mata atau ada perintah? Oke. Saya sambungkan yang tadi, Mak. Tentu kita dalam setiap kejadian selalu melakukan evaluasi, termasuk juga sampai dengan koordinasi dengan komite disiplin, dan pasti kejadian dan tragedi kerusuhan akan menjadi evaluasi yang sangat serius lagi yang harus dilakukan oleh PSSI, PT LIB, dan semua pihak, karena PSSI juga telah menyampaikan melalui regulasi tentang standar operasional penyelenggaraan sebuah kompetisi. Kita selalu workshop sebelum pertandingan, dan itu selalu kita sampaikan baik oleh PSSI maupun PT LIB kepada Panpel, kepada klub tentang standar operasional, standarisasi penyelenggaraan sebuah kompetisi yang tentu setelah ini pasti akan ada juga kajian-kajian seperti apa juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pemuda Olahraga. Kami tentu akan mengevaluasi dan mengkaji kembali tentang perjalanan dan kompetisi Liga 1 khususnya, bahkan juga kompetisi lainnya. Assalamualaikum, saya Wina dari Pikiran Rakyat. Pak Yunus, pertama saya mau tanya, soalnya di dalam regulasi FIFA sendiri sudah ada bahwa tidak, di dalam lapangan tidak boleh ada gas air mata ya. Bapak mesti juga sudah tahu regulasi FIFA-nya. Kedua, kemudian apakah ini kesalahan prosedur dari pengamanan atau tidak ada koordinasi antara pengamanan dan pihak penyelenggara ya? Mungkin Panpel sendiri SOP-nya seperti apa di dalam stadion gitu. Kemungkinan SOP pengamanan kepolisian dan pengamanan di dalam stadion kan berbeda itu Pak. Nah itu koordinasinya seperti apa pertama. Kedua, permasalahan supporter seperti ini kan udah beberapa kali di negara lain. Yang terbesar ada di tragedi 1964 antara Peru sama Argentina. Nah kira-kira berkaca dari itu kita ada ini nggak Pak? Jadi ancaman sanksinya seperti apa dari FIFA ini? Kemungkinan seperti apa gitu. Dan terus approach dari PSSI sendiri, karena kita jadi tuan rumah Piala Dunia, apakah ada kemungkinan kita tetap jadi tuan rumah, kita tidak boleh main, atau seperti apa Pak? Gitu, kemungkinan terburuk lah yang bisa diberi gambaran seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang jelas kita juga sudah seperti yang kami sampaikan tadi, PSSI, PT LIB, sebelum dimulainya sebuah kompetisi, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan event-event lainnya, kita melakukan workshop dengan Panpel, dengan klub yang tentu di dalamnya dari berbagai macam pihak, dan kita telah menyampaikan hal tersebut. Tetapi kondisi tadi malam, tragedi tadi malam, tentu kita juga sangat menyesalkan kejadian-kejadian tersebut, dan memang kita juga berharap sebenarnya tadi malam banyak dan harus menahan diri. Namun demikian, kita izin sekali lagi kita menunggu hasil dari investigasi dari PSSI. Yang kedua, kita selalu sampai dengan hari ini saya dan Wasekjen membangun komunikasi dengan FIFA, dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Kami tetap melakukan komunikasi dan akan menyampaikan laporan bahwa seperti yang kawan-kawan ketahui, ini bukan sebuah perkelahian antar supporter, ini bukan sebuah kerusuhan yang saling memukul, yang saling bertikai. Ini kejadian dan korban lebih kepada tertumpuknya dalam sebuah pintu, yang di pintu tersebut terjadi kerumunan bahkan puluhan ribu, yang tentu kita tahu dengan desak-desakan akhirnya ada yang terinjak, ada yang jatuh, dan itulah yang terjadi di tragedi Kanjuruhan tersebut. Sekali lagi bahwa tragedi Kanjuruhan bukan perkelahian antar supporter, bukan pertentangan dan rivalitas antar masyarakat
antar supporter atau antar penonton. Ini kejadian yang berdesak-desakan keluar dari sebuah pintu yang di dalamnya puluhan ribu penonton yang berkeinginan untuk keluar sehingga terjadi tragedi tersebut. Silakan. Ya Pak, selamat siang. Fandi dari 20 Detik Pak. Ini izin tadi Presiden Jokowi secara tegas menginstruksikan untuk PSSI untuk menghentikan Liga 1 Pak. Sementara PSSI sendiri tadi sudah menghentikan Liga 1 selama sepekan Pak. Bagaimana tanggapannya atas instruksi Presiden Jokowi? Lalu kemudian Pak, kita tahu ini sudah disorot oleh media luar dan juga FIFA tentunya. Apakah kejadian atau tragedi ini akan berpengaruh nantinya bagi timnas Indonesia, ataukah akan dikenai sanksi bagi timnas Indonesia begitu Pak, atau tidak ada pengaruh sama sekali? Dan kemudian untuk bagi Arema dan juga penyelenggaranya sendiri, jika dilihat dari regulasi LIB dan juga PSSI, mungkin apa hukuman terberat untuk Arema dan juga penyelenggara jika dilihat seperti pertandingan ini memakan korban jiwa sebanyak itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Iya, tadi dini hari PT LIB atas diskusi dan arahan Ketua Umum dan pengurus PSSI telah memutuskan untuk menghentikan Liga selama 1 pekan ke depan. Tentu kita akan melihat perkembangannya. Bila memang mengharuskan juga untuk dihentikan dan ditambah waktu untuk penghentiannya, kita akan melihat situasi di hari-hari yang akan datang. Tentu juga media internasional, bahkan juga FIFA, kawan-kawan AFC, termasuk beberapa federasi telah menghubungi saya mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini saat ini, baik yang menyampaikan bela sungkawa maupun mempertanyakan tentang kejadian tersebut, karena kita tahu bersama bahwa kejadian ini kejadian yang sangat luar biasa, memakan korban 100 lebih, hampir menghampiri kejadian yang di Peru dan di Ghana. Dan tentu ini menjadi atensi semua pihak termasuk PSSI yang sangat terkena dengan dampak ini, tetapi kami tetap akan membangun komunikasi terus-menerus dengan FIFA untuk menjelaskan agar PSSI Indonesia tidak terdampak dengan sanksi dan lain-lain. Tetapi kita tahu bersama bahwa FIFA AFC juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru. Bisa saja mereka kalau ini dipandang perlu untuk kepentingan sepak bola dunia, FIFA bisa saja akan berkunjung ke Indonesia untuk secara yang jelas dan nyata melihat dan mendengarkan kejadian yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Sudah cukup? Karena udah home dari tadi angkat tangan. Bang Yudus, saya dulu Pak. Oh ya. Saya Majid dari Tribun Silakan Bang. pegang mic kan, jadi silakan duluan. Bang, ini kan kita tidak bisa melupakan soal jadwal ya Bang ya. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita tahu main malam itu di jam 19 dan tahun ini dimain di jam 20. Apakah dalam hal ini yang banyak diperbicarakan oleh warganet juga karena hanya rating saja Pak yang ditonjolkan di dalam pertandingan. Apakah nanti ketika dilanjutkan akan ada evaluasi agar pertandingan bisa lebih sore lagi, khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang big match seperti ini? Terima kasih Pak. Iya, tentu dengan peristiwa ini kejadian terjadi di malam hari, lalu ada beberapa saran pendapat tentang keinginan untuk mempercepat dan atau tidak dilangsungkan di larut malam atau di malam hari. Ini juga akan menjadi pertimbangan yang baik yang memang harus diakomodir oleh Federasi dan PT LIB. Dan sebelumnya ini juga telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama dari semua stakeholder kompetisi Liga 1, PSSI, LIB, sponsor, klub, panpel, bahwa pelaksanaan itu telah diatur sesuai dengan jadwal yang telah kami share untuk seluruh kompetisi sampai dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Walaupun demikian, di dalam perjalanan terjadi beberapa hal yang ternyata tidak baik bagi kelangsungan kompetisi Liga 1, khususnya dalam aspek keamanan. Ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi PSSI dan PT LIB untuk mengakomodir tentang penjadwalan yang kita ketahui bersama juga terjadi di pertandingan di malam hari. Nyambung Pak sama yang tadi. Itu dulu. Habis itu Metro. Pak mau tanya, untuk kasus kematian supporter ini sering banget terjadi di laga partai big match ya Pak.
apakah sebelumnya PSSI dan operator